Saat aku berjuang di tanah orang, istriku dan ayah kandungku menikamku dari belakang dengan cinta terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Namaku Rayandra, biasa dipanggil Ray, lelaki biasa yang memilih merantau ke kota demi memberi kehidupan yang lebih layak bagi istri tercinta dan keluargaku di desa. Aku rela menahan rindu, dinginnya malam, dan beratnya pekerjaan kasar demi satu harapan, membuat mereka bahagia. Tapi tak pernah kusangka, perjuanganku justru dibalas dengan pengkhianatan paling keji. Di balik senyum manis sang istri dan nasihat bijak ayah kandungku, tersimpan rahasia kelam yang menampar nurani. Mereka menjalin hubungan terlarang, tepat saat aku bersusah payah mengumpulkan lembar demi lembar harapan. Kupikir luka hanya bisa datang dari orang asing. Tapi ternyata, luka terdalam datang dari dua orang yang paling aku cintai. Ketika akhirnya aku pulang dengan membawa mimpi dan kabar gembira, aku tidak disambut dengan pelukan, melainkan dengan kenyataan yang mengikis jiwa. Istriku yang dulu memelukku penuh cinta, kini memeluk ayahku sendiri. Dan rumah yang dulu penuh tawa, kini berubah menjadi tempat penuh dusta. Apa yang akan Ray lakukan? Akankah dia membalas? Atau memilih pergi selamanya? Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu pernah merasakan luka dari orang terdekat. Komen pengalamanmu atau pendapatmu tentang kisah Rayandra. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah selengkapnya dari cerita penuh luka, pengkhianatan, dan mungkin balas dendam. Karena kadang, yang kita perjuangkan, justru yang paling menghancurkan. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Bunda semua absen dulu. Bunda semua dari daerah mana saja? Bagi yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Namaku Rayandra Bagaskara. Orang-orang biasa memanggilku Ray. Aku bukan siapa-siapa, hanya lelaki sederhana dari desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Anak sulung dari 3 bersaudara, dan satu-satunya harapan ibuku sejak ayahku kembali dari perantauan dan memutuskan tinggal di desa setelah pensiun sebagai pegawai kantor kecamatan. Sejak kecil aku dibesarkan dalam kesederhanaan. Ibuku sosok yang kuat, penyabar, dan penuh kasih. Sementara ayahku, dulu aku sangat menghormatinya. Ia keras, tegas, dan jarang tersenyum. Tapi aku tahu dalam hatinya masih tersimpan kasih untuk keluarganya. Atau setidaknya, itu yang aku yakini saat itu. Aku tumbuh menjadi pria yang tak suka mengeluh. Hidup mengajariku bahwa mengeluh hanya memperpanjang penderitaan, bukan menyelesaikannya. Setelah lulus SMA, aku tak punya pilihan banyak. Kuliah? Terlalu mahal. Aku langsung mencari kerja. Dan saat aku bertemu Ayla, perempuan yang kini menjadi istriku, aku tahu aku ingin membangun masa depan bersama wanita itu. Ayla adalah segalanya bagiku, lembut, manja, tapi pengertian. Ia menerima aku apa adanya. Kami menikah secara sederhana di aula desa, disaksikan langit sore yang temaram dan tawa para kerabat. Setelah menikah, aku memutuskan untuk merantau ke kota. Kupikir, di sanalah masa depan itu bisa aku jemput. Kupikir, Ayla akan mengerti. Kupikir, ayah akan menjaga rumah dan menemaninya saat aku tak ada. Kupikir,
semua akan baik-baik saja. Tapi ternyata, tidak semua yang kita kira benar. Kadang, orang yang paling kita percaya adalah yang paling pandai menyimpan rahasia paling kelam. Dan di sanalah, semua luka dimulai. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya muncul ketika aku mengangkat ransel lusuh yang sudah kusiapkan semalam. Di teras rumah kayu kami, Ayla berdiri diam sambil memeluk lengan baju tidur yang sudah mengkerut. Matanya sembab, entah karena semalaman menangis atau karena sulit tidur menahan sesak perpisahan. Aku cuma setahun, Ayla. Ucapku sambil menatap wajahnya yang selalu membuatku ingin pulang. Bahkan sebelum pergi, ia mengangguk pelan. Tapi setahun tanpa kamu itu seperti seumur hidup, Ray. Aku mendekapnya, mencium ubun-ubunnya yang wangi seperti biasanya. Nanti kalau aku berhasil, aku bisa buka usaha kecil di sini. Kita bisa hidup lebih tenang. Kamu gak perlu kerja ke sawah, cukup jaga rumah dan nanti, mungkin jaga anak kita juga. Ayla menunduk, pipinya merah, malu. Tapi aku tahu ia tersenyum dalam sedihnya. Ia perempuan kuat, tapi hari itu, ketegarannya runtuh. Tangisnya pecah saat aku menaiki motor butut pinjaman tetangga yang akan membawaku ke terminal kota. Di belakang kami, berdiri Pak Ramon, ayah kandungku. Ia hanya mengangguk datar. Tangannya menggenggam rokok kretek yang nyaris habis. Jaga Ayla, yah, pesanku singkat. Iya. Kau tenang saja di kota. Di sini semua aman. Jawabnya, singkat, tanpa ekspresi. Aku percaya. Karena dia ayahku. Karena dia keluargaku. Kota bagiku bukan sekadar tempat baru, tapi medan perang. Aku bekerja sebagai buruh bangunan. Dari proyek ke proyek. Dari matahari belum muncul hingga gelap menyelimuti atap-atap beton. Aku mengangkut pasir, mengaduk semen, menahan panas, lapar, dan lelah yang tak ada habisnya. Tapi aku bertahan. Demi Ayla. Demi masa depan kami. Demi keyakinan bahwa suatu hari, semua ini akan berbuah manis. Aku mengirim uang tiap bulan. Tak pernah telat. Selalu kusematkan pesan-pesan kecil. Seperti, sayang, simpan uang ini baik-baik. Beli yang kamu butuh, bukan yang kamu mau. Aku rindu kamu. Atau, ayah, jaga Ayla. Jangan biarkan dia merasa sendiri. Aku akan segera kembali. Dan jawaban Ayla selalu sama, penuh cinta, penuh dukungan. Aku bangga padamu, Ray. Aku selalu mendoakanmu. Hati ini cuma untuk kamu. Aku tersenyum membaca pesan itu di sudut kamar kos yang sempit dan pengap. Karena itulah satu-satunya cahaya yang membuatku kuat. Namun, ada sesuatu yang tak ku ketahui. Di balik rumah itu, di balik kepercayaan yang kutanamkan, mulai tumbuh akar busuk yang kelak akan menjalar menghancurkan segalanya. Seseorang yang kupanggil ayah, Pak Ramon, perlahan melangkah melewati batas yang tak pernah terbayangkan oleh anak kandungnya sendiri. Dan istriku, Ayla, yang kupikir setia menjaga hatiku, ternyata mulai membuka pintunya untuk orang lain. Orang yang seharusnya paling kulindungi dari kesalahan itu. Hari itu, matahari bersinar terik di kota. Keringat menetes di pelipis saat aku mengangkat karung semen terakhir ke atas truk. Tubuhku lelah, tapi hatiku hangat karena ada pesan dari Ayla masuk ke ponselku. Mas, hari ini aku masak opor ayam kesukaanmu. Gak tahu kenapa, tiba-tiba kangen banget. Aku tertawa kecil sambil membalas. Tahan dulu ya, nanti pas aku pulang, Mas minta dimasakin tiap hari. Ia hanya membalas dengan emoji senyum dan hati, sederhana, tapi selalu mampu meredakan penatku. Namun jauh di desa,
Di rumah kecil peninggalan kakekku, sesuatu sedang berubah. Ayla, yang setiap sore menyiram bunga di halaman, kini mulai sering terlihat duduk berlama-lama di beranda bersama ayahku, Pak Ramon. Tetangga-tetangga awalnya mengira itu hanya hubungan menantu dan mertua yang rukun. Tak ada yang curiga. Tapi waktu berjalan, dan bisik-bisik mulai terdengar. Pak Ramon sering membawa pulang makanan dari warung, padahal biasanya ia malas keluar rumah. Ia juga mulai memperhatikan penampilan, menyisir rambutnya dengan minyak rambut, mengenakan baju yang biasanya hanya ia pakai ke acara resmi. Ia bahkan menyuruh Ayla memijat pundaknya saat malam, dengan alasan pegal. Ayla menolak awalnya, tapi entah bagaimana, perlahan ia luluh. Ayla yang kesepian, Ayla yang rindu akan sentuhan dan perhatian, mulai mencari pelipur dalam wujud yang salah. Seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung anaknya, perlahan berubah menjadi pria haus akan kelembutan yang tak lagi ia temukan dari istrinya yang telah lama meninggal. Suatu malam, hujan turun deras. Ayla duduk di ruang tengah, mengenakan daster tipis. Pak Ramon masuk dari luar, basah kuyup. Ayla terkejut dan buru-buru menyodorkan handuk. "Pak, kenapa gak bawa payung?" tanyanya cemas. "Lupa," jawab Pak Ramon singkat, sambil menatap mata menantunya yang tak sengaja memperlihatkan belahan dada saat membungkuk mengambil handuk. Tatapan itu bukan tatapan seorang ayah kepada menantunya. Malam itu menjadi awal dosa yang mereka sembunyikan. Di bawah atap rumahku sendiri, tubuh Ayla tak lagi milikku. Ia membiarkan Pak Ramon menyentuhnya, memeluknya, dan merobek sisa kesetiaan yang dulu bersumpah akan dijaga untukku. Dan yang lebih menyakitkan, itu terjadi di kamar yang dulu kupenuhi dengan doa dan cinta sebelum aku merantau. Sementara itu, aku di kota tak pernah tahu apa-apa. Aku bahkan sempat menabung lebih banyak untuk membeli Ayla kalung emas. "Aku mau kasih kejutan buat Ayla pas pulang nanti," ucapku pada rekan kerja. Aku tak tahu. Kejutan sebenarnya sedang menungguku. Kejutan pahit yang akan meruntuhkan seluruh harga diriku sebagai suami dan sebagai anak. Setelah 8 bulan membanting tulang di kota, tubuhku mulai menjerit lelah. Aku merasakan nyeri di pinggang setiap malam dan sering batuk berdahak karena terlalu sering menghirup debu semen. Tapi hatiku selalu kuat, karena satu hal, aku akan segera pulang. Aku sudah cukup mengumpulkan tabungan untuk memulai usaha kecil. Dalam pikiranku, Ayla pasti akan meneteskan air mata haru saat melihatku berdiri di depan pintu rumah sambil membawa kalung emas yang kubeli dari sisa hasil lembur. Hari itu, aku tidak memberitahu siapapun di rumah kalau aku akan pulang. Aku ingin memberikan kejutan. Di dalam bus, pikiranku dipenuhi bayangan Ayla yang tersenyum malu-malu, memelukku erat. Aku bahkan bisa membayangkan wajah Pak Ramon yang bangga karena anaknya tak pulang dengan tangan kosong. Sore hari saat bus sampai di pinggir desa, aku memutuskan berjalan kaki agar tidak menimbulkan suara. Langkahku cepat, penuh rindu. Tapi begitu mendekati rumah, langkahku melambat. Ada suara aneh dari dalam, bukan suara televisi atau radio, melainkan suara napas terburu-buru dan desahan tertahan. Aku mengernyit, mendekati jendela yang sedikit terbuka. Jantungku berdegup kencang. Tangan kiriku gemetar memegang ransel. Aku intip perlahan dari celah kain tirai, dan dunia runtuh di hadapanku. Ayla, istriku, sedang berada di pelukan ayahku sendiri, Pak Ramon. Tubuh mereka begitu dekat, begitu mesra, dan begitu menghancurkan seluruh fondasi kepercayaanku. Ayla menyebut nama ayahku dengan lembut, dan ayahku membalas dengan panggilan-panggilan yang selama ini hanya aku yang pantas menerimanya. Aku mundur beberapa langkah. Nafasku terhenti. Tubuhku lemas.
Kalung emas yang tadinya ku genggam erat jatuh ke tanah. Terdengar nyaring meski hanya menimpa tanah basah. Kepalaku mendidih. Aku berusaha masuk rumah dengan tenang. Pintu kubuka perlahan. Tapi keduanya terlonjak kaget melihatku berdiri di ambang pintu. Ayla menjerit, buru-buru menarik selimut yang menutupi tubuhnya. Pak Ramon bangkit tergesa. Wajahnya pucat. Tak ada lagi wibawa seorang ayah di sana. Hanya sosok tua yang ketakutan dan ketahuan melakukan dosa besar. Rayandra. Suara Ayla tercekat. Ia tak bisa melanjutkan. Tak ada kata maaf yang cukup untuk pengkhianatan sebesar itu. Aku menatap mereka tanpa kata. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena aku merasa mati. Mati sebagai suami. Mati sebagai anak. Mati sebagai manusia yang selama ini percaya kepada dua sosok yang paling kucintai. Selama ini, aku kirim uang buat kalian hidup. Buat rumah ini tetap berdiri. Tapi kalian malah tidur bersama di atas dasar kepercayaanku. Suaraku parau. Nyaris tak terdengar. Ayla menangis. Pak Ramon hanya menunduk. Tak ada yang bicara. Tak ada yang membela diri. Saat itu aku sadar. Rumah ini bukan rumahku lagi. Wanita itu bukan istriku lagi. Dan pria itu bukan ayahku lagi. Aku melangkah mundur. Keluar dari rumah yang kini terasa seperti kuburan hidup. Dunia tak lagi sama. Dan aku tahu, hidupku juga tak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Malam itu, aku berjalan menyusuri jalan desa tanpa arah. Hujan turun perlahan, membasahi tubuhku yang masih gemetar karena amarah dan pengkhianatan. Dalam benakku, kalimat demi kalimat terus berputar. Wajah Ayla di pelukan Pak Ramon, suara desah yang seharusnya hanya menjadi milikku, dan mata ayahku yang tak menunjukkan sedikit pun rasa malu. Aku menginap di rumah kosong milik teman lama yang telah pindah ke kota. Tanpa alas tidur, tanpa bantal, hanya lantai dingin dan kebisuan malam yang menemaniku. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak mau tidur. Karena setiap kali menutup mata, yang kulihat hanyalah pengkhianatan itu. Pagi harinya, aku kembali ke rumah. Bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk bicara. Sekali, terakhir. Di teras rumah, Ayla duduk menunduk. Matanya bengkak. Pak Ramon duduk di dalam. Tampak jauh lebih tua dari terakhir kali kulihat. Aku cuma mau satu hal, kataku dingin. Penjelasan. Ayla menangis. Suaranya lirih. Aku kesepian. Mas. Bener-bener kesepian. Waktu Mas pergi, aku sendirian di rumah. Tiap malam cuma dengar suara jangkrik. Udara dingin. Sepi. Jadi kau tidur dengan ayah kandungku? Potongku tegas. Matanya terbelalak. Lalu menunduk lagi. Tak sanggup menjawab. Aku menoleh pada Pak Ramon. Dan ayah, selama ini kau ajarkan aku soal harga diri, soal kesetiaan, soal keluarga. Tapi kau sendiri tidur dengan istri anakmu sendiri. Pak Ramon membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia tidak punya kata-kata. Karena memang tak ada alasan yang bisa membenarkan pengkhianatan sebusuk itu. Aku bukan pengecut. Aku gak akan main tangan, kataku sambil menatap keduanya. Tapi mulai hari ini, anggap aku sudah mati. Aku akan pergi. Aku gak akan ganggu kalian. Tapi nama baikku akan kuambil kembali. Aku kembali ke kota. Tapi kali ini bukan sebagai buruh kasar. Aku bawa seluruh sisa tabunganku dan menginvestasikan pada usaha kecil milik teman. Warung makan yang punya potensi besar. Aku kerja dari pagi sampai malam. Kadang sampai pagi lagi. Aku belajar soal manajemen, pemasaran,
hingga sosial media. Dalam waktu 6 bulan, usahaku berkembang pesat. Aku punya 2 cabang. Namaku mulai dikenal sebagai pengusaha muda dari desa yang bangkit dari titik terendah. Dan aku tak diam. Aku buat akun sosial media pribadi. Di sana, aku mulai bercerita. Tanpa menyebut nama langsung, aku menulis kisahku tentang seorang lelaki yang dikhianati istri dan ayahnya sendiri. Kisah itu viral. Komentar berdatangan. Banyak yang mendukungku. Banyak pula yang penasaran. Dan akhirnya tahu siapa yang kuceritakan. Nama Ayla dan Pak Ramon mulai jadi bisik-bisik di desa. Mereka diasingkan secara perlahan. Ayla bahkan harus menutup warung kecil di depan rumah karena tak ada yang mau beli. Pak Ramon tak lagi dihormati. Sekarang, orang hanya menyebutnya dengan tatapan jijik. Aku tak pernah balas dendam secara langsung. Tapi aku biarkan waktu dan kebenaran bekerja. Dan aku terus berjalan. Hidupku sekarang milik masa depan, bukan lagi masa lalu yang penuh luka. Setahun berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Rumah yang pernah kusebut tempat pulang, tapi kini hanya tinggal reruntuhan kenangan kelam. Usahaku semakin besar. 2 cabang warung makan sudah berkembang jadi 5. Aku punya tim sendiri, manajer, bahkan anak-anak muda yang memanggilku bos dengan hormat. Tapi setiap malam, ketika kesunyian datang memeluk, luka itu masih terasa seperti baru kemarin. Aku bukan lagi Rayandra yang dulu. Kini, aku dikenal sebagai pemilik usaha kuliner yang sukses dari desa terpencil. Tapi di balik nama besarku, tersimpan satu bagian hati yang tak bisa kusembuhkan. Pengkhianatan darah dan cinta. Suatu hari, sebuah pesan masuk ke email bisnis pribadiku. Pengirimnya, Ayla. Mas, aku tahu aku tidak pantas bicara, tapi izinkan aku bertemu. Hanya sekali saja. Aku tidak minta maaf. Aku cuma ingin bicara sebelum semuanya terlambat. Aku baca pesan itu berulang kali. Kupikir aku akan mengabaikannya. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan Ayla dan Pak Ramon kembali memenuhi kepalaku. Seperti hantu yang belum mau pergi. Mungkin ini saatnya. Aku mengatur pertemuan di sebuah taman kota. Tempat terbuka. Tempat netral. Ayla datang dengan wajah yang sangat berbeda. Wajah yang dulu selalu berseri kini terlihat tua, letih, dan penuh beban. Ia mengenakan kerudung kusam, matanya sembab, tangannya gemetar saat melihatku. "Terima kasih sudah mau datang," katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Tak ada senyum. Tak ada sapaan. Hanya diam dan tatapan dingin. Aku nggak bisa kembali ke rumah. Warga menjauhiku. Bahkan orang tuaku sendiri malu punya anak seperti aku. Pak Ramon, dia juga pergi. Entah kemana. Suaranya nyaris berbisik. Dia nggak kuat menanggung malu. Waktu dia lihat namanya dijelekkan di media sosial, dia cuma bilang satu hal sebelum pergi. Rayandra lebih dari anakku sekarang. Aku tetap diam. Ada kepuasan kecil dalam hatiku, tapi cepat kutekan. Aku bukan minta balikan, Mas. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku cuma mau bilang, aku hancur. Dan aku rela. Karena aku memang salah. Tapi aku tetap berdoa semoga Mas bahagia. Meski bukan denganku. Ayla menangis. Kali ini bukan tangisan drama atau manipulasi. Tapi tangisan perempuan yang benar-benar kehilangan segalanya. Aku memandang langit sejenak. Kau pernah bunuh aku hidup-hidup, Ayla. Tapi anehnya, aku gak bisa benci sepenuhnya. Karena kebencian hanya membuatmu tetap tinggal dalam hidupku. Dan aku gak mau itu.
Ayla terisak, menunduk. Aku berdiri, menatapnya untuk terakhir kalinya. Kau boleh hancur, boleh menyesal, boleh berdoa. Tapi jangan pernah berharap bisa menebus luka ini. Aku sudah bangkit bukan karena kau layak dimaafkan, tapi karena aku layak bahagia. Aku pergi, tanpa menoleh lagi. Di hatiku, dendam itu tak pernah benar-benar mati. Tapi aku tak akan hidup dalam dendam. Biarlah luka itu jadi batu pondasi yang membuatku semakin kokoh. Dan sejak hari itu, nama Ayla dan Pak Ramon bukan lagi beban. Mereka hanyalah babak kelam yang telah kututup, bukan dengan pengampunan, tapi dengan kemenangan. Setelah pertemuan yang dingin dengan Ayla, aku merasa ada yang hilang dalam hidupku, sesuatu yang dulu pernah mengisi ruang hatiku dengan hangat. Kesendirian itu mulai menekan. Tapi aku bertekad tidak akan jatuh lagi, tidak akan membuka pintu hati untuk siapapun yang mungkin mengkhianatiku seperti dulu. Hingga suatu sore, ketika aku tengah sibuk mengatur warung makan yang kini menjadi pusat keramaian, seorang wanita datang. Namanya Naya, seorang manajer muda yang direkomendasikan oleh teman bisnis. Wajahnya cerah, senyumnya tulus, dan kehadirannya membawa energi positif yang aku rindukan selama ini. Awalnya aku bersikap dingin, membatasi jarak, takut terluka lagi. Tapi Naya berbeda. Dia tak pernah memaksa, selalu ada saat aku butuh, dan mampu melihat sisi lain dalam diriku yang selama ini aku sembunyikan. Dengan sabar, dia mendengarkan cerita hidupku, termasuk kisah pahit yang membuatku terpukul. Dia tidak pernah menghakimi. Sebaliknya, dia memberikan semangat. Kau sudah terlalu kuat untuk menyerah, Rayandra, katanya suatu malam setelah tutup warung. Jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depanmu. Aku di sini bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk berjalan bersamamu. Perlahan, aku mulai membuka diri. Aku belajar kembali mempercayai dan mencintai, meski masih ada bayang-bayang Ayla dan Pak Ramon yang sesekali muncul di benakku. Tapi kali ini berbeda. Aku merasa kuat, karena ada Naya di sampingku. Kami bukan hanya rekan kerja, tapi juga sahabat yang saling menguatkan. Dari pertemanan itu, aku merasakan getaran yang belum pernah kurasakan sejak lama. Harapan. Harapan bahwa aku bisa hidup lagi, tanpa bayang-bayang pengkhianatan, tanpa luka yang menghambat langkah. Namun, aku sadar perjalanan ini belum selesai. Ada tantangan baru menanti, dari masa lalu yang belum sepenuhnya pergi, dan dari hati yang mulai merangkak membuka pintu untuk cinta yang baru. Beberapa bulan berjalan bersama Naya, aku mulai merasakan kedamaian yang selama ini aku cari. Dia bukan Ayla, tentu saja bukan. Tapi kehangatan yang dia bawa terasa nyata dan menyejukkan hati yang selama ini gersang. Aku mulai melangkah perlahan membuka lembaran baru. Namun, masa lalu ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Suatu hari, ketika aku sedang mengurus cabang baru di kota lain, sebuah kabar datang yang mengguncang seluruh dunia kecil yang sudah kubangun. Pak Ramon, ayah kandungku, menghubungiku dengan suara yang berat dan penuh penyesalan. Rayandra, aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku tak berharap kau memaafkanku. Tapi aku butuh kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku, setidaknya untuk membahagiakan keluarga yang lain, katanya dengan suara tersendat. Aku terdiam lama. Rasa marah dan sakit masih membara, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku ragu. Apakah aku harus memberi dia kesempatan? Ataukah aku harus menutup pintu hati untuk selamanya? Di sisi lain, Naya yang selama ini menjadi penopang hidupku, juga merasakan kegelisahan yang sama. Dia melihat perubahan dalam diriku, pergulatan batin yang tak kuungkapkan. Mungkin kau harus dengarkan dulu apa yang ayahmu ingin katakan,
katanya lembut, menggenggam tanganku dengan penuh pengertian. Tapi ingat, keputusan ada di tanganmu. Aku akan mendukung apapun yang kau pilih. Malam itu aku duduk termenung. Bayangan Ayla yang dulu dan luka yang masih segar bertempur dengan harapan yang baru lahir bersama Naya. Apakah aku harus membuka pintu lama yang pernah tertutup rapat? Atau menutup rapat masa lalu dan terus melangkah dengan harapan yang baru? Pertarungan batin ini membuatku sadar bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, tapi kekuatan. Tapi memulai kembali juga butuh keberanian yang besar. Esok pagi, aku mengangkat telepon dan berkata dengan suara tegas, "Ayah, kita perlu bicara. Ini bukan tentang masa lalu, tapi masa depan." Dan itulah awal dari babak baru, di mana aku, Ayla, dan Pak Ramon harus menghadapi kenyataan, memilih jalan masing-masing, dan menemukan arti keluarga yang sesungguhnya. Aku duduk di ruang tamu rumah lama, tempat di mana dulu aku pernah merasa aman dan dicintai. Namun kali ini suasana terasa berbeda, berat, penuh ketegangan yang tak terlihat. Pak Ramon datang lebih awal. Wajahnya penuh kerutan penyesalan, tapi ada secercah harapan di matanya. "Kau sudah sukses, Rayandra. Aku bangga. Tapi aku tahu aku tak pantas berada di sini," ucapnya pelan. Suaranya bergetar. "Aku ingin meminta maaf. Bukan cuma untuk apa yang kulakukan, tapi juga atas semua yang tak pernah aku lakukan sebagai seorang ayah." Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk hati yang dulu terluka. Namun aku tahu, kata maaf tak cukup menghapus pengkhianatan yang kubawa. "Pak Ramon," aku mulai dengan suara berat. "Maaf bukan cuma soal kata. Aku ingin tahu, apa yang kau lakukan sekarang untuk menebus semuanya? Apa yang akan kau lakukan agar aku bisa percaya lagi?" Pak Ramon mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari dalam jasnya. "Ini, aku kumpulkan selama setahun terakhir. Uang hasil dari usaha yang kujalankan jauh dari rumah. Aku titipkan untukmu dan untuk Ayla, meski aku tahu itu tidak akan menghapus sakit hati kalian." Aku terkejut, tapi tak bisa langsung menerima. "Uang bukan segalanya, Pak. Aku bukan anak kecil yang bisa dibayar begitu saja. Aku ingin perubahan, bukan cuma kompensasi." Hari-hari berikutnya kami berbicara lebih dalam, membongkar luka lama, dan perlahan membangun jembatan yang hampir roboh. Ayla sendiri belum datang, dan aku tak tahu apa yang akan kulakukan jika dia muncul. Namun satu hal yang kutahu pasti, aku memilih untuk berdiri tegak bukan karena mereka, tapi karena diriku sendiri. Pengampunan ini, jika datang, akan menjadi hadiah untukku, bukan untuk mereka. Dan dalam proses itu, aku menemukan kekuatan baru untuk melangkah maju. Bukan sebagai korban, tapi sebagai lelaki yang bangkit dari kehancuran. Meski aku sudah berusaha memaafkan Pak Ramon, bayangan pengkhianatan itu tetap melekat erat di benakku. Setiap kali aku menutup mata, wajah Ayla dan ayahku muncul dalam ingatan, berbisik tentang luka yang pernah mereka tanam dalam hatiku. Warung makan yang aku bangun perlahan menjadi tempat berkumpul banyak orang, tapi di balik tawa dan keramaian itu, aku masih menyimpan dinding tebal rasa sakit yang sulit kuhancurkan. Setiap langkah maju kadang terasa berat karena masa lalu yang seperti rantai mengikatku. Suatu malam, saat aku sedang menutup warung, sebuah surat tanpa nama ditemukan di meja kasir. Isinya singkat, tapi menusuk. "Rayandra, kau pikir semuanya sudah selesai? Aku masih ada di sini, menunggu saat kau benar-benar jatuh." Hatiku berdegup kencang. Aku tahu siapa pengirimnya tanpa melihat tanda tangan. Ini adalah bayangan yang tak ingin kulihat, masa lalu yang belum rela pergi. Aku sadar,
Pengampunan yang kuberikan pada ayahku dan diriku sendiri belum cukup untuk membersihkan luka itu. Ada orang lain, mungkin lebih dari satu, yang masih ingin melihatku hancur. Namun kali ini, aku tak akan menyerah. Aku memilih untuk melawan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk masa depan yang kuimpikan. Aku akan membuktikan bahwa luka dari masa lalu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kebangkitan yang sesungguhnya. Dan di balik semua itu, aku mulai menyadari bahwa cinta dan pengkhianatan adalah dua sisi yang harus kuhadapi agar aku bisa menemukan arti sejati dari hidup dan keluarga. Hari-hari selepas surat misterius itu datang, hidupku menjadi semakin rumit. Ada tekanan yang terus-menerus menggerogoti pikiranku, membuatku sulit tidur dan berkonsentrasi. Aku tahu, ini bukan hanya tentang masa lalu yang belum selesai, tapi juga tentang masa depan yang harus kuputuskan dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Pak Ramon tetap berusaha memperbaiki hubungan kami. Dia datang ke warung, membantu tanpa diminta, bahkan sesekali mengajak ngobrol tentang masa depan keluarga. Tapi aku tahu, tidak mudah bagiku untuk melupakan rasa sakit yang dulu dia buat. Aku masih merasa dikhianati, bukan hanya sebagai seorang anak, tapi juga sebagai seorang suami yang kehilangan istrinya karena ayah kandungnya sendiri. Ayla, entah di mana dia sekarang, tetap menjadi bayangan yang sulit kulenyapkan. Aku mendengar kabar bahwa dia sudah mulai membangun hidup baru, mungkin dengan seseorang yang lain. Hatiku memang terluka, tapi aku juga merasa lega. Setidaknya aku tidak lagi harus bergantung pada pengkhianatan dan kebohongan itu. Naya tetap menjadi cahaya dalam gelapku. Dia mengerti luka-lukaku, dan tanpa pernah memaksaku, selalu memberi ruang untukku berproses. Aku mulai menyadari bahwa aku membutuhkan seseorang seperti dia, yang tidak menuntut kesempurnaan, tapi menerima aku apa adanya. Suatu sore, aku duduk di warung bersama Naya, membicarakan masa depan. Rayandra, kau sudah berjuang keras, tapi kau harus memilih, apakah ingin terus terperangkap di masa lalu, atau melangkah maju dengan hati yang baru, katanya dengan lembut. Aku memandangnya, dan hatiku terasa hangat untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Aku tahu, Naya, tapi aku takut salah memilih. Jawabku jujur. Tidak ada pilihan yang sempurna, tapi yang terpenting adalah kau memilih dengan hati. Aku akan ada di sisimu, apapun yang terjadi, katanya sambil menggenggam tanganku. Malam itu aku kembali menerima pesan ancaman, tapi aku sudah tidak takut lagi. Aku menyadari bahwa apapun yang terjadi, aku harus berdiri tegak. Aku tidak boleh lagi membiarkan bayangan masa lalu mengendalikan hidupku. Aku menghubungi Pak Ramon dan berkata, "Ayah, aku siap untuk berbicara jujur. Tidak hanya soal masa lalu, tapi tentang bagaimana kita bisa membangun masa depan, meski tidak lagi sebagai keluarga seperti dulu." Dia terdiam lama, lalu berkata, "Terima kasih, Rayandra. Aku akan melakukan apapun agar kau bahagia." Hari-hari berikutnya, kami mengadakan pertemuan keluarga kecil. Ayla tidak hadir, tapi aku merasa ini sudah cukup untuk membuka lembaran baru. Aku tahu, aku harus merelakan masa lalu agar bisa benar-benar bebas. Dan akhirnya, aku mengambil keputusan besar. Aku mengajak Naya untuk lebih serius menjalin hubungan, membangun hidup bersama yang penuh kepercayaan dan cinta yang tulus. Masa laluku memang penuh luka dan pengkhianatan, tapi aku tidak mau hidupku berakhir dengan dendam dan kesedihan. Aku memilih bangkit, memilih untuk mencintai dan dicintai, dan memilih menjalani hidup dengan penuh harapan. Ini adalah akhir dari satu bab yang kelam, dan awal dari kisah baru yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Setelah mengambil keputusan untuk membuka lembaran baru, aku merasakan sedikit ketenangan yang selama ini terasa seperti mimpi.
Aku dan Naya semakin dekat, saling melengkapi. Dia bukan hanya kekasih, tapi juga sahabat yang selalu ada di saat aku rapuh. Namun, hidup tidak selalu mudah. Di balik usaha untuk membangun masa depan, masa lalu yang kelam terus mengintai. Suatu hari, aku menerima kabar dari seseorang yang kukenal sejak lama, tentang Ayla. Ternyata, ia tengah menghadapi masalah besar, terjerat hutang dan tekanan dari orang-orang yang dulu bersamanya. Mendengar itu, hatiku teraduk. Meski dia telah mengkhianatiku, aku tidak ingin melihatnya jatuh tanpa pertolongan. Aku sadar, walau sakit, masih ada sisi kemanusiaan yang harus kupegang. Aku pun memutuskan untuk menolong Ayla, bukan sebagai suami, tapi sebagai orang yang pernah mencintainya. Aku mengontak Pak Ramon untuk membicarakan hal ini. Dia terkejut, tapi juga setuju bahwa kita harus menolong Ayla agar tidak semakin terpuruk. Perlahan, kami membangun komunikasi yang dulu hampir hilang, untuk kebaikan bersama. Bersama Naya, aku mengatur pertemuan dengan Ayla. Awalnya canggung, namun ada rasa lega yang tak terlukiskan saat kami duduk bersama, membicarakan jalan keluar. Ayla menangis, meminta maaf atas semua yang terjadi, dan aku menerima air matanya sebagai awal pengampunan. Meski luka belum benar-benar sembuh, aku sadar bahwa menerima kenyataan adalah kekuatan terbesar. Aku belajar bahwa kadang, melepaskan bukan berarti kalah, tapi berani menghadapi kenyataan dengan lapang dada. Hari-hari kemudian aku fokus pada usaha dan hubungan dengan Naya, tapi kini aku membawa kedewasaan baru dalam hatiku. Masa lalu mungkin menjadi bagian dari cerita hidupku, tapi masa depan aku yang menentukan. Dan aku yakin, cahaya itu kini mulai menerangi lorong gelap yang selama ini menjeratku. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku semakin terbiasa menjalani hidup dengan Naya di sisiku. Dia bukan hanya sumber kekuatan, tapi juga inspirasi untukku bangkit dari luka yang dalam. Bersamanya, aku belajar arti kesetiaan dan cinta yang tulus, sesuatu yang dulu aku pikir tak akan kurasakan lagi. Suatu sore, saat kami duduk di teras warung yang mulai ramai pelanggan, aku merenung tentang perjalanan hidup yang penuh liku. Aku teringat pada Ayla dan Pak Ramon, dua orang yang dulu kuanggap sebagai keluarga, tapi juga menjadi sumber luka terbesarku. Kini aku memilih melepaskan kebencian dan memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk kebahagiaanku sendiri. Naya menatapku dengan penuh pengertian. Rayandra, kau sudah melalui begitu banyak hal. Aku bangga padamu. Aku tersenyum. Aku juga berterima kasih pada kamu, Naya, karena kamu aku bisa berdiri kembali. Namun, perjalanan belum sepenuhnya selesai. Aku mulai merencanakan pengembangan warung menjadi usaha yang lebih besar. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa harus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Suatu hari, aku mendapat tawaran dari seorang investor yang tertarik dengan konsep usahaku. Ini adalah peluang yang tak boleh kulewatkan. Aku mengajak Naya dan Pak Ramon berdiskusi serius. Meskipun hubungan kami belum sempurna, aku merasakan ada harapan baru yang tumbuh. Pak Ramon pun mulai menunjukkan perubahan sikap, berusaha memperbaiki kesalahannya tanpa berharap imbalan. Aku melihat ada penyesalan tulus di matanya, dan aku berusaha memberi ruang untuk itu. Tentang Ayla, aku memutuskan untuk tidak terlalu sering berhubungan. Aku ingin dia menemukan jalannya sendiri tanpa membebani hidupku lagi. Aku yakin, setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Hari itu aku merasa kuat. Aku menggenggam erat harapan baru, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk mereka yang aku cintai dan yang mau menerima perubahan dalam hidupku. Masa lalu memang menyakitkan, tapi masa depan menunggu dengan janji baru.
Aku siap menjemputnya dengan tangan terbuka. Waktu berjalan begitu cepat, dan aku mulai merasakan perubahan besar dalam hidupku. Aku sudah tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang pengkhianatan Ayla dan Pak Ramon. Aku belajar untuk memaafkan, bukan karena mereka layak, tapi agar hatiku bisa menemukan kedamaian yang lama hilang. Dengan Naya di sisiku, aku merasakan kebahagiaan yang tulus dan sederhana. Kami semakin erat, saling melengkapi dalam suka dan duka. Setiap langkah yang kami ambil terasa ringan, karena ada saling pengertian dan dukungan. Pak Ramon juga mulai memperbaiki dirinya. Dia tak lagi berusaha memaksakan kehendak, tapi datang dengan hati yang tulus untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan sebagai ayah. Meski kami tak lagi bisa kembali seperti dulu, aku menghargai usahanya, dan perlahan-lahan kami membangun komunikasi yang lebih baik. Suatu hari, aku bertemu Ayla secara tak sengaja di pasar. Wajahnya lelah, tapi ada ketulusan saat ia mengucapkan maaf. Aku tidak lagi marah, hanya mengangguk dan mengucapkan semoga dia menemukan kebahagiaan yang selama ini dia cari. Keputusan untuk berdamai dengan masa lalu membebaskanku dari beban berat. Aku mulai fokus mengembangkan usaha, mengatur rencana masa depan bersama Naya dan orang-orang yang benar-benar peduli. Aku sadar, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan dendam dan kesedihan. Memilih jalan damai adalah kemenangan terbesar yang bisa aku raih, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk kebahagiaan semua orang di sekitarku. Di ujung perjalanan ini, aku menemukan arti sejati dari keluarga, cinta, dan pengampunan. Meski luka tak pernah benar-benar hilang, aku yakin masa depan yang cerah masih menantiku di sana, menunggu untuk kujalani dengan penuh keberanian dan harapan. Setelah memilih jalan damai, hidupku mulai terasa lebih ringan dan penuh harapan. Aku dan Naya terus berjuang membangun masa depan bersama. Warung kecil yang dulu hanya menjadi tempat berteduh kini berkembang menjadi usaha yang menjanjikan. Setiap senyum pelanggan adalah energi baru yang menguatkan langkahku. Suatu sore, ketika aku sedang menata rak bahan makanan, Naya masuk membawa kabar baik. "Ray, investor itu setuju memberikan modal tambahan untuk ekspansi usaha kita." Aku tersenyum lebar, merasakan kebahagiaan sederhana tapi luar biasa. Ini awal yang baru. Naya, aku ingin membuktikan bahwa masa lalu tak akan menghalangiku meraih impian. Di saat yang sama, Pak Ramon mulai rutin mengunjungi kami, bukan lagi sebagai sosok yang membawa luka, tapi sebagai ayah yang mencoba memperbaiki diri. Dia juga mulai memperkenalkan dirinya pada Naya. Meski masih ada jarak dan keraguan, tapi itu perlahan memudar. Aku juga berusaha menjaga jarak yang sehat dengan Ayla. Meski terkadang bayangannya hadir dalam pikiranku, aku bertekad untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Aku ingin fokus pada hal yang membangun, bukan yang menghancurkan. Perjalanan ini memang penuh liku, tapi aku yakin setiap luka adalah pelajaran berharga. Kini aku berdiri tegak dengan kepala tinggi, siap menghadapi masa depan tanpa takut dan penuh keyakinan. Naya adalah cahaya yang menuntunku keluar dari kegelapan. Bersamanya aku belajar arti cinta yang sebenarnya, yang menerima, memaafkan, dan selalu memberi kekuatan. Aku Rayandra, yang dulu terluka dalam pengkhianatan, kini berdiri sebagai pria baru yang siap menulis bab hidupnya dengan tinta harapan dan keberanian. Waktu terus berjalan, dan aku menyadari bahwa membangun kembali kepercayaan, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, bukanlah hal mudah. Setelah semua luka dan pengkhianatan yang kuhadapi, aku harus belajar membuka hati sedikit demi sedikit. Naya menjadi sandaran yang tak tergantikan dalam proses itu. Kami tidak hanya membangun usaha bersama, tapi juga membangun pondasi hubungan yang kuat, berdasarkan kejujuran dan keterbukaan. Setiap malam kami berbagi cerita,
mimpi, dan ketakutan saling menguatkan dalam perjalanan yang belum selesai. Pak Ramon pun berusaha keras untuk membuktikan niat baiknya. Dia tak lagi hanya ayah yang menuntut, tapi bertransformasi menjadi sosok yang mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Aku mengingatkan diriku bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memberi kesempatan untuk berubah. Namun, terkadang bayang-bayang masa lalu masih datang menghantui. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa luka lama tidak akan sembuh dalam sekejap. Tapi aku memilih untuk fokus pada hal yang bisa aku kontrol, masa depan dan orang-orang yang aku cintai. Suatu ketika, aku mengajak Pak Ramon dan Naya berbicara dari hati ke hati. Kami membicarakan segala hal, mulai dari rasa sakit hingga harapan yang ingin kami capai bersama. Percakapan itu menjadi titik balik penting. Kami tidak lagi terjebak pada masa lalu, tapi bergerak maju sebagai satu keluarga yang baru. Aku merasa lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi dunia. Pengkhianatan dan luka itu dulu menjadi beban, tapi kini menjadi pelajaran berharga yang mengajarkan arti ketegaran. Masa depan masih panjang, dan aku yakin dengan tekad dan cinta, aku bisa menulis kisah yang lebih indah, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Naya, dan bahkan Pak Ramon yang kini mulai belajar menjadi ayah yang berbeda. Meski aku sudah berusaha membangun masa depan dengan Naya dan berusaha memaafkan Pak Ramon, ujian hidup masih terus berdatangan. Suatu malam, sebuah kabar datang yang mengocok semua yang telah aku bangun. Ayla kembali ke kota dengan niat yang tidak aku mengerti sepenuhnya. Aku tahu kehadirannya bisa mengguncang kedamaian yang baru saja aku rasakan. Rasa sakit lama mulai muncul lagi, tapi aku bertekad untuk tidak terjebak dalam emosi negatif. Aku memilih menghadapi Ayla dengan kepala dingin, mencari kejelasan tanpa harus mengulang luka. Pertemuan kami terjadi di sebuah kafe kecil. Ayla tampak berubah, matanya penuh penyesalan. Dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas semua luka yang dia buat. Namun, aku tahu bahwa maaf saja tidak cukup untuk menghapus semua pengkhianatan itu. Sementara itu, Pak Ramon juga menghadapi ujian batin yang berat. Ia menyadari bahwa perbuatannya telah merusak banyak hal, bahkan hubungannya denganku sendiri. Namun, dia tetap berusaha untuk menjadi ayah yang lebih baik, meskipun aku tahu kepercayaan yang dulu hilang tidak mudah kembali. Di tengah semua itu, aku harus membuat pilihan terakhir yang menentukan arah hidupku. Apakah aku akan membuka pintu untuk masa lalu dan memberikan kesempatan kedua, atau menutupnya rapat demi melindungi hati yang sudah cukup terluka? Aku memilih untuk melangkah maju, dengan atau tanpa mereka. Aku dan Naya, kami akan menjalani hidup ini bersama, membangun masa depan yang penuh harapan dan kejujuran. Keputusan itu bukan tanpa rasa sakit, tapi aku yakin bahwa kebahagiaan sejati hanya akan datang dari keberanian untuk melepaskan dan menerima. Aku Rayandra, pria yang dulu terjatuh dan dikhianati, kini berdiri tegar menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan harapan. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan berat, tapi aku tahu aku harus kuat. Ayla sudah pergi lagi, kali ini untuk selamanya. Aku yakin dia tidak akan kembali. Aku pun fokus pada satu tujuan, membangun hidup baru bersama Naya, yang selama ini menjadi cahaya di tengah gelapku. Pak Ramon, meskipun penuh penyesalan, masih harus membuktikan dirinya. Aku memberinya kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami secara perlahan, tapi aku juga menetapkan batas agar tidak ada lagi pengkhianatan yang menyakitkan. Aku mulai membuka diri untuk orang-orang di sekitar, belajar mempercayai kembali meski hati ini pernah terluka parah. Aku sadar, kebebasan sejati adalah ketika aku bisa hidup tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Dengan kerja keras dan doa, usaha kami berkembang pesat. Naya dan aku merayakan setiap pencapaian kecil dengan penuh syukur.
Kami belajar bahwa kebahagiaan bukan soal kesempurnaan, tapi tentang perjalanan yang kita jalani bersama dengan penuh cinta dan pengertian. Aku juga mulai menulis pengalaman hidupku, sebuah cerita yang kutulis dengan darah dan air mata, sebagai pelajaran dan inspirasi bagi siapa saja yang pernah merasakan pengkhianatan dan kehilangan. Dalam proses itu, aku menemukan kekuatan baru, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Aku Rayandra, yang pernah jatuh, kini bangkit dan melangkah bebas, menulis bab hidup yang baru dengan harapan dan keyakinan. Meski masa lalu masih meninggalkan bekas, aku mulai belajar bagaimana cara menyulam kepingan hati yang pecah menjadi sebuah lukisan baru yang indah. Bersama Naya, aku merasakan kedamaian yang selama ini terasa jauh dari genggamanku. Kami berbagi mimpi, merancang masa depan yang penuh warna, bukan bayang-bayang kelam pengkhianatan. Setiap hari adalah perjuangan, bukan hanya untuk membangun usaha, tapi juga untuk membangun kembali kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain. Pak Ramon, meski belum sepenuhnya bisa kulihat sebagai ayah seperti dulu, menunjukkan usaha nyata untuk memperbaiki hubungan kami. Aku menghargai langkah kecilnya, karena aku tahu bahwa perubahan sejati butuh waktu dan niat tulus. Aku mulai membuka hati untuk memaafkan, bukan karena aku melupakan, tapi karena aku ingin hidup tanpa beban dendam. Memaafkan Ayla dan Pak Ramon bukan berarti aku menerima kesalahan mereka, tapi aku memilih damai demi kebahagiaanku sendiri. Perjalanan ini bukan mudah. Kadang rasa sakit datang menghantui, namun aku yakin setiap luka bisa menjadi kekuatan jika kita tahu cara merawatnya. Aku Rayandra, yang dulu patah dan terluka, kini berjuang untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku siap menatap masa depan dengan penuh harapan, berbekal pengalaman dan cinta sejati yang aku temukan bersama Naya. Hidupku bukan lagi tentang pengkhianatan, tapi tentang kebangkitan dan cinta yang tulus. Hari-hari panjang penuh luka dan pengkhianatan kini mulai mereda. Aku, Rayandra, berdiri tegak dengan hati yang lebih bijaksana dan jiwa yang lebih kuat. Perjalanan ini telah mengajarkanku banyak hal, tentang kesetiaan, pengkhianatan, pengampunan, dan yang terpenting, tentang diri sendiri. Ayla, yang pernah menjadi belahan jiwaku sekaligus luka terdalam, telah pergi jauh dari hidupku. Aku memilih untuk melepasnya, bukan karena aku berhenti mencintai, tapi karena aku harus mencintai diriku sendiri lebih dulu. Aku tak ingin terjebak dalam lingkaran duka yang tak berujung. Pak Ramon, ayah yang dulu menjadi sumber luka, kini mulai belajar arti penyesalan dan tanggung jawab. Meski hubungan kami belum pulih sepenuhnya, aku membuka pintu kecil untuk perubahan. Aku percaya, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sisi lain, Naya hadir sebagai cahaya baru dalam hidupku. Bersamanya aku menemukan arti cinta yang tulus, yang tak didasari oleh pengkhianatan atau kepalsuan. Kami berdua membangun masa depan dengan keyakinan dan harapan, menyulam mimpi bersama di atas puing-puing masa lalu. Aku mulai menulis kisah hidupku, bukan sekadar untuk mengungkap luka, tetapi untuk memberi inspirasi pada mereka yang pernah terjatuh dan merasa kehilangan arah. Bahwa dalam setiap ujian, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Kini aku berdiri di persimpangan waktu, mengakhiri bab kelam dan memulai lembaran baru. Aku Rayandra, yang dulu terluka dalam diam, kini bebas untuk hidup dengan penuh keberanian dan cinta sejati. Masa depan menanti dengan sejuta kemungkinan, dan aku siap menghadapinya, dengan hati yang telah sembuh dan jiwa yang tak pernah berhenti berharap. Setelah semua luka, pengkhianatan, dan air mata, Rayandra akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Kehadiran Naya bukan hanya sebagai pendamping hidup, tapi juga sebagai sumber kekuatan dan inspirasi baru.
Pak Ramon yang dulu menyakitinya kini mulai belajar arti penyesalan dan perubahan. Sementara Ayla menjadi bagian dari masa lalu yang tak lagi mengikat hati Rayandra. Kisah ini mengajarkan bahwa meski hidup penuh dengan ujian yang menyakitkan, selalu ada jalan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan sejati. Rayandra memilih untuk memaafkan, melepas, dan melangkah maju dengan penuh keyakinan. Di ujung jalan yang berliku itu, cahaya baru menanti, sebuah kehidupan yang lebih baik, penuh harapan, dan cinta yang tulus.